Nah, itu kalau ada suami istri pagi sama sore umplek-umplekan aja di pasar Tanah Abang. Ya, dia dagang pakaian, dia dagang bahan gitu kan. Ya, nah dalam kondisi itu, suami dapat untung dari dagangan dia, itu istri nggak digaji. Kenapa? Istrinya bukan SPG. Ya, istrinya bukan orang yang kerja, ya jaga toko gitu kan. Nah, dari hasil untung kerja berdua, maka berlakulah harta itu menjadi harta musyarakah. Kalau beli tanah lagi, beli rumah lagi, itu berlaku 50%, 50%. Kalau dibeli mobil, beli kendaraan, 50%, 50%. Kenapa? Karena usaha itu dilakukan berdua, itu musyarakah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga kita, dan semoga pandemi COVID-19 semakin mereda, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Ya, semoga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Amin. Insya Allah hari ini melanjutkan tema kita, bagi warisan sesuai syariat. Yes. Kemarin baru kulitnya doang, gitu kan? Ya, sekarang nih bagian apanya nih? Habis kulit biasanya apa nih? Urat-uratnya nih. Masalahnya ini kulit bawang, ya. Jadi kulit lagi. Panjang ceritanya. Baik, hari ini sedikit saya coba kupas. Ada orang yang kadangkala ketika nanya permasalahan waris, mereka menyebutkan beberapa hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan waris. Ya, misalnya dalam kondisi sekarang ya, apa sih yang tidak berpengaruh kepada ahli waris? Misalnya ada suami istri, dia menikah, gitu kan? Kemudian si istri ini mendapatkan laki-laki sebagai seorang duda, punya anak, gitu kan? Sementara si istri ini dari hasil pernikahan dengan duda ini belum dikarunia anak oleh Allah. Ya, ketika suaminya meninggal dunia, gitu kan? Ya, kebanyakan si ahli waris menghubungkan warisan itu dengan yang hidup. Misalnya, saya kan menikah dengan si fulan itu nggak punya anak, Ustaz. Ya, berarti bagian saya sekian-sekian, padahal yang dimaksudkan punya anak atau bukan itu adalah menyangkut masalah si pewaris, gitu kan. Jadi sangat-sangat berpengaruh ketika ada seorang meninggal dunia, kita tanya dulu tuh keadaannya, apakah dia punya anak atau tidak. Adakah anak laki-lakinya? Ya. Adakah ayahnya? Gitu kan. Nah, itu berpengaruh kepada si pewaris, gitu kan. Nah, bagaimana mereka yang hidup menjadi ahli waris? Ada faktor-faktor yang tidak mempengaruhi keadaan ahli waris. Pertama adalah usia. Mau anak kecil, balita sekalipun, dia lahir sekalipun, baru lahir, ya, bahkan ada, kita nanti akan bahas anak yang dalam kandungan ibunya, ketika si ayahnya meninggal dunia, anak itu terhitung mendapatkan warisan tuh. Walaupun ya, bagaimana kita mengetahui gimana? Walaupun belum tahu laki atau perempuan ya, Ustadz ya? Ya, walaupun belum tahu laki atau perempuan. Walaupun ada alat secanggih apapun yang bisa mendeteksi mana anak laki, mana anak perempuan, tapi tidak menjamin. Karena yang menjamin adalah kepastian pada saat dia keluar daripada rahim ibunya, kemudian dia hidup, gitu kan, barulah terlihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi ternyata anak kecil sekalipun dia menjadi ahli waris, dapat misalnya 1 miliar, ya sudah, bagiannya tidak ada orang yang menghalangi si anak ini, pasti mendapatkan bagian. Karena usia, tua, muda tidak mempengaruhi keadaan ahli waris. Nah, sekarang kalau anak kecil dapat warisan, ini kan berbeda sekali dengan
keadaan bangsa Arab jahiliyah di masa lalu. Orang-orang Arab itu di masa lalu sebelum Islam datang, mereka mengharamkan anak kecil untuk mendapatkan warisan. Karena mereka pikir, ya apa manfaatnya? Anak kecil ini kan nggak memberikan manfaat kepada orang tuanya. Nah, sehingga karena tidak ada manfaat, maka dia nggak dapat warisan. Kemudian yang kedua, wanita-wanita di masa lalu itu nggak punya hak waris. Ya, semenjak Islam datang, kemudian wanita ini diangkat kehormatannya. Salah satu bentuk penghormatan Islam kepada wanita adalah bahwa wanita mendapatkan waris walaupun tidak sebesar bagian laki-laki. Kenapa orang-orang Arab jahiliyah kala itu mengharamkan membagikan harta warisan kepada wanita? Ya, ini kan dipengaruhi dengan sisi manfaat tadi. Wanita disuruh perang naik kuda nggak bisa, ya. Disuruh dagang jauh, gitu kan? Nggak mungkin, nggak aman. Nah, sehingga kalau tidak memberikan manfaat, buat apa juga ngasih warisan kepada mereka? Dan bahkan di masa lalu wanita-wanita menjadi barang warisan. Kalau ada suami punya istri lebih daripada 10 misalnya, gitu kan, dia punya bini itu kalau suaminya meninggal dunia, istri-istri yang ada itu akan diwariskan kepada anak-anak si suami itu. Waduh. Ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk dinikahi kembali. Jadi bekas-bekas istri bapaknya itu, ya, itu kemudian dinikahi sama anak-anaknya, gitu kan? Nah, ketika Islam datang, kehormatan wanita diangkat. Ya, tradisi semacam itu haram hukumnya. Ya, dan kemudian wanita mendapatkan waris walaupun tidak sebesar laki-laki. Itu kalau mengacu kepada sejarah, kalau ada wanita yang pengen dibagi rata terus sama saudara yang laki-laki, namanya kan nggak tahu diri itu. Kenapa nggak tahu diri? Karena sebelum Islam datang mereka nggak dapat warisan. Ya, tapi ketika Islam datang, mereka mendapatkan bagian harta warisan itu sendiri. Ya. Kadangkala bagiannya lebih besar ketimbang laki-laki. Ya, kasus misalnya ada anak perempuan tunggal, dapatnya setengah bagian. Ya, kalau ternyata almarhum, ya, itu punya saudara laki dan perempuan, setengah bagian lagi bagi-bagi itu sama saudara laki perempuan. Kalau dihitung-hitung masih banyak kan anaknya si perempuan itu dapat setengah bagian. Ya, jadi ini usia besar kecil, tua muda nggak berpengaruh terhadap keadaan kepada ahli waris. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ada orang gila di antara keluarganya, dapat warisan nggak? Dapat nggak ya? Ya karena hilang akal ya susah ngurusnya nanti ya. Iya, dapat nggak kira-kira? Ada anak yang gila, ada istri gila. Misalnya, Bang, itu bini ente kenapa itu? Aduh, lagi kumat Ustaz. Kenapa nggak diceraiin aja? Oh, saya masih sayang sama dia. Kenapa? Dari dia aja anaknya 15. Dapat sih Ustaz, kayaknya ya, harus dapat itu. Akhirnya apa? Ya, suaminya meninggal, istri yang gila tadi dapat nggak warisan? Siapa yang bisa jawab ini? Pada nge-freeze semua nih. Ya takut salah ya. Nggak boleh main-main nih. Boleh main-main nggak Kayaknya apa-apa. dapat Ustaz ya. Kenapa dapat? Menurut saya sih. Kenapa Ya, dapat? karena kan ya secara syariat kan sebenarnya wanita itu berhak juga tidak mengenal itu dia gila atau tidak. Oh gitu ya. Berarti walaupun dia orang gila, ya keluarganya gila, dapat warisan. Iya, secara syariat kan perempuan juga tetap dapat. Dapat warisan ya. Dengan syarat wanita itu berhubungan Waris. Waris. Gitu ya. Ya. Berarti kalau ada kerabat kita mohon maaf kurang waras sebagai anak, sebagai istri, ya, siapapun dia, kerabat ahli waris yang kebetulan memenuhi persyaratan sebagai ahli waris, ya, cuma sayangnya apa? Akalnya seperti anak kecil, ya, dia gila itu, maka dia berhak mendapatkan warisan. Kenapa dapat warisan? Apa bedanya anak kecil sama orang gila? Pikirannya 11-12. Kalau anak bayi saja yang belum mengerti tindakan dan ucapannya saja dapat warisan, maka kerabat yang termasuk ahli waris kita, kalau dia termasuk orang yang kurang akalnya,
dia tetap mendapatkan warisan. Jadi masalahnya apa? Yang gila itu kan akalnya, ya otaknya. Kalau perutnya gila nggak? Nggak gila gitu ya. Jadi orang gila tuh perutnya nggak gila, dia lapar juga. Ya maka dengan adanya harta itu, ya kalau diberikan kepada kerabat yang gila ini, ya khawatir duitnya disobek-sobek 2 miliar tuh kan. Ya, dibuang-buang misalnya karena dia nggak ngerti. Maka dipegang oleh ahli warisnya yang terpercaya, yang bisa kemudian memegang harta ini, minimal digunakan untuk biaya hidupnya kerabat yang kurang akalnya ini. Ya, jadi tua muda, besar kecil nggak ada urusan sama usia. Berarti kalau Nah gitu, kemudian, Ustaz, ya, berarti kalau gitu nanti ya gimana? ada walinya ya? Sama seperti Iya, ada walinya, betul. Betul. Ada yang mewalikan, menjadi muwakil dia, menjadi wakil yang memegang harta orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan terhadap hartanya karena urusan akalnya tadi. Anak kecil pun juga sama, gitu ya. Anak kecil yang baru lahir dapat 1 miliar, ya bagian dia. Tapi yang jadi masalah, nggak mungkin anak kecil mendapatkan 1 miliar. Ya. Dikasih begitu aja, gitu kan? Maka hartanya ini dipelihara oleh ahli waris yang lain yang sikoh yang terpercaya. Ya, lanjut ya, Mbak Mia ya. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, status menikah. Ada kerabat yang merupakan ahli waris kita, nikah aja belum, gitu ya. Abangnya sudah punya bini 2. Kata abangnya bilang sama adiknya, "Dek, abang ini kan punya bini 2, ya. Ini warisan ayah, banyakkan abang lah. Kenapa? Abang tanggung jawabnya besar daripada kamu. Kamu aja nikah aja belum." Gitu kan. Nah ini ternyata tidak berpengaruh kepada ahli waris. Ya adiknya tinggal bilang, "Kenapa bang? Mesti abang lebih banyak." Ya bini abang 2. Agak berat ini. Adiknya tinggal bilang apa? "DL bang. Cerita lo," katanya gitu kan. Ya. Nah jadi ketika si adiknya itu nyampein bahwasannya dia belum menikah, abangnya bahkan sudah menikah 2 kali, punya istri 2, ini tidak berpengaruh kepada pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Termasuk sudah bekerja atau belum. Maksudnya apa sih? Kaya atau miskin? Ya, yang miskin nggak bisa minta bagian lebih banyak. Aku kan rumah ngontrak, anak bejibun, ya. Aku nggak gablek kerjaan, nggak punya kerjaan saya nih, gitu kan? Ya dia minta bagian waris lebih banyak daripada saudara yang lain. Kenapa? Karena dia miskin katanya. Nggak berpengaruh. Yang kaya pun begitu juga. Yang kaya udahlah, nggak usah dikasih tahu bagi-bagi warisan. Lagian dia nggak butuh harta kok. Ya, harta dia lebih banyak ketimbang harta warisan. Nggak bisa. Ya, yang kaya, yang miskin tidak berpengaruh keadaan itu kepada ahli waris. Ketika dia berhak mendapatkan warisan, itu hak dia. Ya, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, termasuk tinggal bersama pewaris atau tidak. Maksudnya bagaimana nih? Ada si bontot, tinggal ngurusin emaknya itu. Ya. Kemudian kalau emaknya mau makan disuapin, ya mandi dimandiin, ya buang air dicebokin gitu kan. Dia ngurus itu rumah sama ibunya, dia tinggal di situ. Ketika ibunya meninggal dunia, tiba-tiba abang-abangnya datang minta warisan, dia diri depan pintu. "Abang-abang mau ngapain?" "Mau bagi warisan, Dek." "Abang nggak pada tahu diri," katanya. "Dulu emak masih hidup, sakit-sakitan, abang nggak pernah nengok." Ya, jangankan nolong, nengok aja kagak. Ini mah rumah warisan ini udah punya saya. Ya, maka anak yang begitu, ya, anak yang begitu, dia telah menjual kebaktian kepada orang tua yang punya pahala surga di sisi Allah dengan kenikmatan dunia yang cuma sedikit doang. Sayang kan? Ya, dia udah bakti, merawat ibunya, dia kemudian sudah bagaimana merawat, ya, memelihara orang tua, gitu kan? Tiba-tiba dia minta pembagian harta warisan hanya untuk dia saja. Kenapa? Karena jasanya lebih banyak, ya, ketimbang yang lain. Padahal itu tidak berpengaruh kepada ahli waris. Termasuk juga dicintai atau tidak dulu semasa hidupnya si mayit itu. Jadi anak yang dibenci, gitu kan? Anak yang dibenci diusir sama orang tua, 20 tahun dia pergi ninggalin rumah.
dia balik ke rumah itu, orang tuanya meninggal dunia, dapat warisan nggak kira-kira? Dapat. Dapat ya. Kenapa dapat? Karena dia termasuk kerabat ahli waris daripada jalur faro, ya, daripada jalur anak. Ya, maka kebencian orang tua kepada anak, anak gedek sama orang tua tidak menghalangi pembagian harta warisannya itu. Pernah saya sampaikan kemarin kan, ada orang tua yang pesan sama anaknya, Tong, kalau emak lo meninggal dunia, jangan bagi warisan emak buat babe lo. Kenapa emak babe? Emak gedek sama babe lo katanya. Kenapa kok jadi gedek begitu babe? Babe lo nikah kagak bilang-bilang katanya. Ya, tiba-tiba si emaknya ini meninggal dunia, ya. Maka suami yang digedegin sama istrinya tadi dapat warisan. Kenapa dapat warisan? Karena sebab mewarisinya belum rusak. Pernikahannya masih terikat. Ya, yang satu istrinya, yang satu suaminya. Segedek apapun suami sama bini kesel sama suami ketika salah satu meninggal dunia, itu tidak menghapus ya hak ahli warisnya. Nah, terutama yang terakhir ini, urutan lahir. Ada anak paling tua, ya, orang tua itu ada dua, tua kejemur sama tua belajar. Ya, tua kejemur, muda, main layangan mulu di genteng tetangga tuh. Ya udah tua, nongkrongnya di mana? Di tempat pemancingan ikan. Makanya rambutnya putih-putihnya apa putih kejemur, gitu kan? Ya, ada orang tua yang memang belajar, gitu. Nah, jangan sampai nanti gara-gara urutan lahir, ya, si abang nih mengklaim, gue nih kan abang, gue yang ngurusin pembagian harta warisan. Ya, kalau gue nggak setuju, nggak bisa dijual, nggak boleh begitu. Maka urutan lahir itu tidak berpengaruh kepada keadaan ahli waris. Ustadz, saya mau tanya dong, anak bapak saya ada 5, 1 laki, 2 perempuan, 3 perempuan, 4 laki itu saya katanya. Yang kelima perempuan, nah itu sebenarnya nggak perlu. Ya, urutan lahir tidak berpengaruh terhadap pembagian harta warisan. Gitu ya. Nah, apa sih yang berpengaruh kepada ahli waris ini? Pertama adalah jenis kelamin. Laki, perempuan. Makanya punya kelamin jangan dirubah-rubah. Repot udah urusannya. Ya. Dari sononya takdir dari Allah itu. Jadi laki ya laki, jadi perempuan ya perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, banci itu dapat warisan nggak banci itu? Dapat nggak kira-kira? Ya, dapat lah ya. Kalau Pak. kita bicara jenis kelamin, banci Dapat, itu Ustaz. dapat nggak? Dapat lah. Dapat. Dapat. Dapat ya? Iya, dapat lah. Lihat kondisi awalnya apa dia coba. Iya, setuju Ustaz. Dapat. Emang antum lihat dari mana kondisi awalnya? Jadi yang dimaksud dengan banci, jadi di sisi berikutnya nih. Tapi bocoran dulu ya. Jadi banci itu ada hak warisnya. Tapi pengertian banci dalam Islam itu yang bagaimana? Kalau antum bilang tadi tergantung awalnya dia laki, kemudian dia transgender gitu, tiba-tiba mengubah kelaminnya. Apakah banci yang begitu dalam Islam? Ya, tapi ternyata ada riwayat tentang pembagian harta waris khusus untuk banci itu sendiri. Ya. Tapi banci yang bagaimana? Nantilah. Ini baru uratnya doang. Kemarin kulit, sekarang baru urat gitu ya. Nanti deh tuh kita akan bahas hak waris banci itu, ya. Nah, jadi yang berpengaruh kepada ahli waris jenis kelamin, laki atau perempuan, gitu kan. Punya anak 5, komposisinya laki berapa, perempuan berapa, itu yang paling penting. Yang kedua, terhijab atau tidak. Terhijab itu bukan pakai hijab, bukan pakai jilbab, bukan. Ya, terhijab yang dimaksud itu adalah dia terhalang, ya. Terhalang hak warisnya oleh kerabat yang garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Ya, ini yang disebut dengan hujub wa mahjub ini, ya. Jadi kalau kita melihat yang disebut dengan hijab atau hujub, ya, peristiwa di mana seorang yang sebenarnya termasuk dalam daftar ahli waris. Tapi karena posisinya terhalang, gitu kan, oleh keberadaan ahli waris yang lain, maka dia jadi nggak berhak dapat warisan. Jadi nggak semua yang namanya ahli waris dapat warisan, nggak, ya, kecuali mereka yang memenuhi persyaratan. Apa di antara persyaratan ahli waris itu?
Pertama, dia kudu terdaftar. Ya, seorang ahli waris terdaftar. Dari sisi apa? Sebab syar'inya. Pertama adalah dari sisi pernikahan. Baik pernikahan yang sah menurut agama maupun negara, termasuk juga pernikahan siri. Ya. Nah, pernikahan siri itu mana yang disebut pernikahan siri yang dapat warisan? Ada yang tahu? Ayo boleh jawab. Yang Takut izin dulu sama jawabnya. istrinya kali ya? Yang izin dulu sama istri yang dapat. Izin dulu sama istrinya. Bukan itu ya. Kalau nggak izin nggak dapat. Ini yang jawab Izin takut. sama istri itu termasuk rukun nggak? Izin sama istri termasuk rukun nggak? Rukun. Rukun nikah. Jadi Ya, ada bukan ya? wali, si dua orang laki-laki adil, ada mempelai perianya untuk ijab dan kabul, Bukan rukun Ustaz. ada rukun yang tua gitu. Iya nggak? Saya semangat. Ini yang jawab juga takut-takut Ustadz. Takutnya jadi ketahuan bahwa tahu gitu ya. Gitu ya. Jadi pernikahan siri yang dimaksud adalah pernikahan secara syariat terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi walaupun tidak terdaftar oleh negara, dia tetap mendapatkan harta warisan pada saat salah satu pasangan pernikahannya meninggal dunia. Anak-anak hasil pernikahan siri itu anak-anak nasabiah. Anak-anak yang bisa dinisbahkan kepada seorang laki-laki yang telah menikahi ibunya. Jadi ada pernikahan siri, akibat pernikahannya lahir anak-anak. Anak-anak ini dinisbahkan ya binnya ya bin bapaknya. Ketika wafat kedua orang tuanya, maka anak-anaknya ini termasuk bagian daripada ahli waris. Ini kalau bicara tentang terdaftar dari sisi syariat. Ya. Kemudian yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Kalau ada anak 5, ya, kemudian ada ayahnya. Si ayah kemudian mengalami satu keadaan anak yang pertama meninggal dunia. Maka anak yang meninggal itu namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Ya, ketika nanti ayah meninggal dunia, anaknya tinggal 4. Yang 1 bukan lagi sebagai ahli waris. Karena orang yang disebut sebagai ahli waris adalah hidup pada saat pewaris wafat. Ya, ini tidak menjadikan hak waris menjadi hilang pada saat si pewaris meninggal dunia, ya. Kemudian dia meninggalkan harta, hartanya lama nggak dibagi. Ya, karena kelamaan tuh harta nggak dibagi, tiba-tiba ada ahli waris yang wafat kemudian. Ya, yang wafat kemudian setelah pewaris wafat itu tetap mendapatkan hak warisnya. Jadi yang tidak dapat justru mereka yang meninggal dunia sebelum pewaris wafat. Ya, jadi yang sudah meninggal duluan namanya pewaris, itu namanya ahli waris. Ya, yang berikutnya tidak gugur haknya. Kemarin sudah kita bahas. Apa yang saya dimaksud dengan tidak gugur haknya? Dia masih muslim. Pewaris wafat, dia muslim. Ya. Kemudian dia tidak membunuh pewarisnya. Ya, orang yang membunuh pewarisnya, maka pewaris kalau punya harta yang ngebunuh nggak dapat warisan. Itu biasa. Ya, terus banyak terjadi itu. Ya, yang ketiga ini adalah bukan budak, kita nggak bahas ini. Ya minimal 2 yang dia masih muslim, dia membunuh. Yang keempat, ini paling penting ketika ada ahli waris terdaftar. Hidup pada saat pewaris wafat, tidak gugur haknya. Tapi yang keempat harus terpenuhi juga, dia tidak terhijab atau tidak terhalang haknya. Ya, jadi nggak semuanya ahli waris bisa mendapatkan warisan, kecuali yang memenuhi persyaratan 4 ini. Ya, terdaftar dari sisi pernikahan atau dari sisi nasabiah, ya. Jadi disebut dengan terdaftar dari sisi pernikahan, dari sisi nasabiah. Nasab itu muncul akibat pernikahan yang sah. Ya,
baik itu pernikahan yang sesuai dengan agama dan negara maupun pernikahan yang hanya sah ya tercatat dalam persyaratan syariat. Dia terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya, ya. Kemudian hidup pada saat waris wafat, tidak gugur haknya. Yang keempat, tidak terhalang atau tidak terhijab hak warisnya oleh ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Ya, nah ini barangkali sebagai pembuka gitu ya. Kita akan belajar hari ini tentang siapa yang menghalangi dan siapa yang dihalangi. Ya, silakan Mbak Mia, bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz Ibnu ya. Jadi teman-teman kita akan segera membuka tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya langsung, mic-nya dibuka kemudian bertanya silahkan. Yang mau menulis di chat juga bisa melakukan mengetik chat supaya nanti bisa saya bacakan kepada Ustadz Ibnu untuk dijawab. Nah, kemarin masih ada pertanyaan, jadi saya ambil satu pertanyaan dari kemarin dulu ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari pertanyaan chat kemarin. Ya, pertanyaannya mungkin link sama yang sekarang yang tadi Ustadz jelaskan, bahwa mengapa ya Allah itu memberikan hak untuk pria lebih besar daripada anak wanita gitu. Tapi tadi Ustadz juga sudah jawab bahwa ada kesempatan di mana wanita juga bisa lebih besar ya daripada yang pria-pria gitu. Tapi sebenarnya dia mau bertanya apa ya alasannya gitu. Mungkin Ustadz punya latar belakang. Ya, jadi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala membagi lidzakari mithlu hadzil unsayain? Satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Ini bicara masalah hikmah, ya. Nah, hikmah ini bisa kita ambil sebagai pelajaran ketika kita membaca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin wanita, ya. Allah melebihkan ya rizkinya dari sebagian yang lain, termasuk masalah harta warisan itu. Kenapa? Karena laki-laki punya kewajiban nafkah 4 golongan. Kalau si laki-laki ini menikahi seorang anak orang lain yang kemudian jadi istri dia, gitu kan? Dia kemudian punya anak, maka nafkah yang wajib diberikan pertama kali adalah untuk anak istrinya. Baik. Ya, sementara wanita punya harta, dia bekerja, dia dapat warisan, nggak wajib menafkahi suami dan anak-anaknya. Kan asik tuh. Ya, dapat duit, walaupun sebesar laki-laki, ya disimpan aja di rekening dia kan. Dia nggak perlu pikirin. Bisa apa, duit gua gitu kan. Nggak ada urusan gitu ya. Nah, yang jadi masalah begini, berarti kalau ada istri yang bekerja, kemudian dia mendapatkan harta, harta itu adalah milik dia pribadi. Dia tidak wajib menafkahi suami dan anak. Berbeda dengan seorang suami. Sekaya apapun istrinya, itu wajib tetap menafkahi istrinya juga. Ini juga menjadi dalil bahwasannya tidak ada harta gono gini. Dalam Islam, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ya, kecuali apa yang dinafkahkan suami kepada istrinya, gitu kan? Ya, nah ini jadi ada dalil bahwasannya, salah satu dalil ya, tidak ada harta bersama dalam Islam itu. Pernah seorang wanita, ini istri daripada seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ya, punya istri namanya Zainab. Zainab ini orang kaya. Beliau punya harta banyak. Datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau kalau ada wanita, istri kaya, dia membayar zakat untuk suaminya yang miskin. Ya, jadi suaminya dapat zakat dari bininya. Ya, satu ketika bini punya kontrakan 100 pintu. Dia panggil suaminya, "Bang, sini bang. Bang, kemari bang." Gitu kan. Sampai 3 kali diteriakin, "Bang, kemari bang." Datang tuh suami, tangannya belepotan sabun cuci piring. Ya, suami miskin bingung dia. Dia nggak ada kerjaannya. "Dari mana sih abang?" "Abang lagi repot di dapur, Neng. Lagi cuci piring," katanya. "Emang ada apa sih, Neng?" Kata si suami miskin ini. Kata si istrinya, "Ini loh bang, saya punya kontrakan 100 pintu, saya mau bayar zakat investasinya dari laba bersih saya,
ya saya serahkan 10% zakat investasi saya ini untuk abang. Boleh nggak kira-kira itu? Suami boleh nggak dapat zakat dari istrinya yang kaya? Boleh nggak kira-kira? Kata Nabi apa? Tidak. Na'am laha ajr. Boleh. Ya, boleh. Ya, Boleh. istri kaya punya harta zakat untuk suaminya yang miskin, bahkan dia mendapatkan 2 pahala kata Nabi. Ya, pertama ajrus shadaqah, dia berhak mendapatkan pahala karena zakatnya dia. Wa ajrul qarabah, dia berhak mendapatkan juga pahala karena mendahulukan kerabatnya. Nah, pertanyaan sekarang gini, kalau ada harta milik bersama, harusnya kan nggak ada tuh suami miskin, istri miskin, nggak ada. Ya, suami kaya, bini ikutan kaya, gitu kan? Istri kaya, suami ikutan jadi kaya. Tapi ternyata enggak. Ada 5 bukti dalil, ya, bahwasannya Islam tidak mengenal harta gono gini, harta bersama yang hanya dipengaruhi dengan adanya ikatan pernikahan saja. Ya, tapi lebih kepada saham ini punya siapa? Kemarin Mbak Mia, kalau masih ingat, kita sudah bahas perpindahan harta suami jadi milik istri, kan 3 jalur. Pertama, jalur nafkah, sandang, pangan, papan, pulsa, kuota. Ya, jadi yang namanya istri cuma dapat ya sandang, pangan, papan doang. Ya pulsa sama kuota juga harus dikasih sama suami-suami ini. Ya, itu masalah nafkah. Cuma ada perkataan daripada ulama, kalangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan apa? Ya, untuk nafkah rumah tidak wajib suami membelikan rumah untuk istrinya. Karena yang wajib bagi suami untuk istrinya hanya askinuhunna. Ya, tempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Jadi dengan adanya nafkah sandang, pangan bisa jadi milik istrinya, walaupun dibeli dari uang suami. Kemudian yang kedua, berpindah jalur kedua lewat hibah. Ya, suami beli rumah, tapi dihadiahkan untuk istrinya, sah hukumnya. Ya, pindah itu rumah jadi milik istrinya, gitu kan? Ya, yang ketiga, warisan. Yang namanya warisan, suami wafat, pindah hartanya antara 1/4 kalau suami enggak punya anak, dapat 1/8 kalau suami punya anak. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah hikmah di balik kenapa laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan, suami itu punya kewajiban nafkahin, pertama adalah anak istrinya. Yang kedua adalah orang tuanya, tapi ada syarat. Ya, orang tuanya ini nggak punya nafkah, orang tuanya ini nggak punya penghasilan. Ya, nggak ada biaya hidup, maka si laki-laki ini berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Ingat ya, nafkah nomor 1 anak bini. Tapi kalau urusan bakti sama orang tua, nomor 1 orang tua. Ya, jangan sampai kata di dalam satu hadis tuh ya, sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau ada di antara umatku kata Nabi yang melakukan 15 perkara halla bihal bala, maka halal itu musibah ditimpakan kepada mereka. Apa di antaranya? Ada ya, atau ar-rajulu zaujatah. Ada seorang suami taat sama bininya. Wa aqqa ummah, tapi sama ibunya dia durhaka. Ingat ya, ada suami takut bini. Itu musibah, gitu kan? Suami takut bini itu musibah. Ya, tapi sama orang tua dia berani. Ya, ada lagi orang disebutkan dalam hadis ini sama teman-teman wabarra sadiqah, sama teman-temannya dia baik, ya, tapi ternyata sama bapaknya wajafa abah, tapi sama orang tua laki-lakinya itu malah kurang ajar sama bapaknya. Halla bihal bala. Jadi kalau dihubungkan dengan masalah kebaktian, ya masalah bakti kita sama orang tua nomor 1. Tapi untuk urusan nafkah, ya anak istri nomor 1. Kemudian orang tua, kemudian lagi yang ketiga, seorang laki-laki ya kalau punya kemampuan dia menafkahi keponakan yatim yang ditinggal wafat oleh saudara laki-lakinya. Ya, kemudian yang keempat, ya saudara laki-laki pun juga menafkahi siapa? Saudara perempuan yang belum punya ma'isyah. Saudara perempuan ini nggak kerja dia, gitu kan? Suami belum ada. Yang nanggung nafkah dia siapa itu? Orang tuanya udah meninggal dunia dua-duanya. Nah, sehingga abangnya
atau adiknya yang laki-laki, ketika dia diberikan kemampuan oleh Allah, dia juga wajib menafkahi saudara perempuannya. Jadi wajar dong kalau tiba-tiba kita bicara, kenapa laki lebih banyak, urusan nafkah dia lebih gede. Ya, dan bahkan kalau ngikutin pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal tentang kewajiban membayarkan hutang kepada pewaris orang tua, ya kalau dia punya anak laki anak perempuan, itu dinilai dengan kadar apa? Porsi warisnya. Jadi kalau laki-laki 2 kali lu bayar ketimbang perempuan. Jadi yang perempuan jangan enaknya doang gitu kan. Ya, jangan enaknya doang tuh. Oh, gue minta bagi rata. Padahal si wanita ini kalau punya harta, dia tidak wajib menafkahi siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Ibnu. Ini ada pertanyaan dari Mas Soni ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Kalau mau tanya gimana? Langsung atau gimana? Boleh. Mas Soni sebentar, Mas Agus sebentar ya. Habis ini ya Mas. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau pewaris belum pernah mengeluarkan zakat dari membeli rumah, apakah ahli waris harus membayarkan zakat itu pada saat rumah dijual? Patokan harga yang dipakai bagaimana? Apakah pada saat pewaris mendapatkan rumah itu atau pada saat rumah warisan itu dijual untuk dibagi waris? Jazakumullah. Oke, baik. Abis ini nanti Mas Agus ya. Iya. Baik. Waalaikumsalam Bang Soni ya. Ini pertanyaan beliau Masya Allah nih. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Mungkin Bang Soni lagi ngayap kemana kali sehingga beliau nanya lagi sekarang. Jadi yang namanya harta yang wajib dizakat. Ustadz, nah Ustadznya lagi kena gangguan nih ya, sebentar. Ya, Ustadz Ibnu. Sudah nyambung ya? Ya, sudah, silakan. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang harta yang wajib dizakati, ya, itu ada syaratnya. Di antaranya harta itu dimiliki secara sempurna. Ya, kemudian lagi memenuhi nisabnya. Kemudian termasuk genap haulnya. Yang keempat an-nama, ya, harta itu tumbuh menghasilkan. Yang kelima, orangnya selamat dari hutang. Ya. Nah, sekarang rumah yang dibeli, gitu kan, itu kan kalau ditempatin sendiri, nggak ada zakatnya. Itu pertama. Nah, yang kedua, ada lagi model begini, si ayah mungkin pengusaha properti. Ya, dia kumpulkan rumah banyak, memang buat dijual. Rumah 1 dia tinggalin, beli rumah 2, rumah 3, rumah 4, tapi niatnya untuk berdagang. Ya, untuk berdagang dia. Gitu kan. Nah, rumah-rumah tadi yang dipakai modal untuk berdagang, maka dimasukkan kepada zakat perniagaan. Ya. Zakat perniagaan ini ya harus dikeluarkan tidak berdasarkan untungnya, tapi modal yang masih tetap ada selama setahun dengan dikiaskan nisab emas 85 gram emas itu. Jadi kalau 3 rumah kira-kira berapa miliar tuh ya, keluarlah 2,5% itu. Ya, jadi itu kalau rumah kebetulan memang si almarhum ini dulunya memang pengusaha properti. Ya, ada rumah yang dijual, itu memang ya rumah jualan, bukan rumah yang dipakai untuk tinggal gitu ya. Maka zakatnya dikeluarkan. Kalau memang secara pokok dia menjual hartanya itu namanya zakat perniagaan. Kalau dia mendapatkan untung dari harta pokoknya, dia menghasilkan namanya zakat investasi. Nah, sekarang pertanyaannya buat Bang Soni tadi. Kalau ada orang tua tinggalkan rumah itu kemudian dijual, adakah kewajiban ahli waris membayarkan zakatnya? Tidak ada. Ya, kenapa kok nggak ada? Karena rumah itu ditempatin sendiri sama si pewaris di masa lalu. Ketika hidupnya, ya. Rumah yang ditempatin itu ya sekedar ditempati, tidak menghasilkan dia. Sehebat apapun rumah itu, sebesar apapun. Kenapa? Karena dia tidak termasuk yang disebut dengan objek zakat. Belum masuk syarat, kecuali rumah itu disewain. Ya, ada yang nyewa, ada hasilnya. Hasilnya kemudian menjadi zakat investasi 5-10% dibayarkan. Tapi kalau dia memang pengusaha properti, ada nilai-nilai aset warisan itu yang termasuk rumah-rumah jualannya si pewaris, maka di situ ada zakatnya.
Ya, kalau seandainya tahun ini dia meninggal dunia belum keluarkan zakat perniagaannya, wajib dikeluarkan dulu. Karena itu termasuk hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada umumnya membagi harta warisan, dapat uang, ahli warisnya nggak wajib keluarkan zakatnya. Baik, Ya. terima kasih Ustadz. Kecuali itu saja. Ya, baik. Pak Agus Junaidi, silahkan kalau mau bertanya. Pak Agus. Lagi ke toilet. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Pertanyaan. Assalamualaikum. Oh, udah. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Aduh, saya baru join di sesi. Wah ini. Cuma sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau cerita dulu gini Ustadz. Misalnya gini Ustadz, ada suatu keluarga, orang tuanya udah meninggal, jadi tinggal 6 orang anak. Nah, rumah itu kan diwariskan rumahnya ini akhirnya dibeli oleh salah satu anggota keluarga. Nah, rumah yang dibeli oleh salah satu anggota keluarga, katakanlah harganya 3M gitu ya. Nah, ternyata pas pada saat pembelian, sebelum membeli rumah yang diwariskan oleh orang tua itu, dia jual rumahnya sendiri nih Ustadz. Ya, katakanlah harganya 1,5 M. Nah, harga yang akhirnya yang 1,5 M itu dibagi dulu nih ke masing-masing untuk sesuai hak warisnya. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak? Itu kan berarti nanti pembayaran ke hak warisnya masih dicicil Ustadz ya, karena yang warisnya itu kan belum terjual semua nih yang warisannya. Boleh nggak itu Ustadz dibayarkan separuh dulu itu yang sesuai dengan dengan rumah yang terjual itu Ustadz. Terus yang kedua, satu lagi Ustadz, yang kedua mau tanya kalau Ustadz terkait misalnya tadi pajak ya. Kalau pajak itu pas pada saat penjual, itu penjualnya itu sama pembeli apa dikenakan pajak dua-duanya gitu Ustadz? Pajak atau zakat, Mas Agus? Pajak. Oh, pajak. Itu aja ya. Itu aja Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Ya, betul. Warisan berupa rumah. Betul. Jual ke orang lain nggak laku-laku. Ya. Kemahalan 3M zaman sekarang, ya. Ada yang cash uangnya, mau beli bingung. Akhirnya apa? Ada salah satu ahli waris yang mau bayarin tuh rumah dengan harga 3 miliar. Iya. Seluruh ahli sepakat dengan harga itu. Cuma masalahnya adalah bayarnya nyicil. Iya. Gitu kan? Iya. Kata yang adenya, abangnya bilang, "Dek, aku beli rumah ini 3 miliar, mau nggak?" "Oh, mau banget, Bang." "Nggak apa-apa, boleh nggak nyicil?" Kata adanya, "Boleh Bang." "Gimana cara nyicilnya?" "Ya, pagi sama sore, pagi DP, sore lunas," katanya. Ya, namanya juga nyicil, pagi DP, sorenya sudah lunas. Ya, nyicil juga kan namanya tuh ya. Jadi kan, pada saat antum tanya, apakah boleh nggak jual beli semacam itu kan tergantung antarodin bainahuma. Itu di antara keduanya ada kerelaan nggak? Yang merasa punya warisan ngejual dengan harga 3 miliar. Yang beli nggak bisa langsung cash, tapi bisa ya 1,5 miliar lu saya bayar deh. Sisanya saya nyicil. Setuju? Ya sudah, selesai. Nggak ada masalah. Oh, ya. Ketika dia bayar 1,5 miliar, kemudian sisanya masih 1,5 miliar lagi, ya ada proses untuk membayar diangsur, yang mereka setuju, nggak apa-apa. Tapi ada konsekuensi hukum fikih terkait dengan itu. Yang beli itu belum sempurna. Maka sertifikatnya kalau bisa jangan dipegang dulu, kasih notaris. Nanti kalau sudah lunas balikin. Jangan kasih dia, dikasih pegang sertifikat. Karena barang yang belum sempurna dibayar itu nggak boleh dijual, nggak boleh dipindah tangankan. Kenapa? Masih proses khiyar namanya. Ya masih proses untuk dibayarkan belum sempurna. Maka kalau disetujui nggak apa-apa 1,5 miliar boleh, tapi sertifikat kita titipkan ke notaris. Ya nanti kalau sudah lunas ya kau bisa ambil ke notaris itu.
Caranya begitu, Bang. Jadi ada konsekuensi hukum fikih. Ya, jangan sampai kemudian sertifikat dipegang, kemudian dia agunkan ke bank, ya dia dapat duit, bukan bayarin rumahnya, dipakai buat usaha yang lain. Ya, akhirnya buat bayar boncos juga, sertifikat hilang, pembayaran kurang, ini yang jadi kemudian bermasalah dengan keluarganya. Ya, nah pertanyaan yang kedua, karena saya bukan orang pajak, saya nggak bisa ngasih jawaban apa-apa, takut salah. Siap. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya, Ustadz Ibnu, ini ada pertanyaan. Kenapa? Bu Susi tadi sudah izin minta tangan juga. Ya, baik. Sebentar sebelum Bu Susi kita baca WA ini chat dulu ya. Habis ini Bu Susi ya. Dalam ilmu waris, ini pertanyaan dari Maman Surahman. Dalam ilmu waris ada istilah asoba. Siapa-siapa saja yang termasuk asoba. Ya, ada asoba bil ghair, ada macam-macam ya Ustaz. Iya. Sayangnya kita belum masuk bab itu ya. Saya khawatir teman-teman yang nggak ngerti jadi nggak mudeng juga. Tapi insya Allah akan tetap jalan. Ya, jadi yang namanya ahli waris itu ada dua golongan. Ada yang disebut dengan ashabul furud, ya, orang-orang yang mendapatkan bagian pasti dalam Al-Quran. Ada 1/4, ada 1/6, 1/8, setengah, 2/3, 1/3 bagian. Ya. Nah, kemudian yang lain yang nggak dihitung sebagai ashabul furud, bagaimana? Namanya asobah. Kapan asobah ini muncul? Ketika seorang meninggalkan hartanya kemudian diberikan kepada ashabul furud, ada sisanya, gitu kan? Ada sisanya. Sisa ini kan disebut dengan bagian asobah. Nah, cuma asobah itu nanti disebut ada asobah binafsih, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Ya, contoh misalnya asobah binafsih, ketika ada anak laki-laki saja, dia tidak berdampingan dengan perempuan, maka dia menjadi ahli waris yang memakan seluruh sisa harta warisan. Laki-laki itu. Ya, ada juga disebut dengan asabah bil ghair. Ketika bercampurnya golongan, misalnya jalur anak adalah anak laki, anak perempuan. Kalau anak perempuan nggak ada anak laki-laki, dia jadi ashabul furud. Tapi ketika ada anak laki-lakinya, dia menjadi asabah bil ghair. Yang ketiga ada asabah ma'al ghair. Ya. Apa contohnya? Ketika ada orang meninggal dunia punya anak perempuan. Ya, anak perempuan ini nggak punya saudara laki, nggak punya anak laki daripada si pewaris, dia punya saudara perempuan lagi. Ya, saudara perempuan, si mayit ya. Jadi si mayit punya anak perempuan saja, dia kemudian punya saudara perempuan. Maka saudara perempuan itu mendapatkan bagian asabah ma'al ghair. Karena bertemunya jalur ukhuwah yang perempuan ini dengan jalur anak perempuan sebagai ashabul furud yang tidak didampingi dengan anak laki-laki sebagai penghalang saudara perempuan itu sendiri. Gitu kira-kira. Kita akan sampai ke sana ya. Jadi Pak Maman Surahman ikuti terus, ini masih ada 2 kali pertemuan lagi nanti ya, insya Allah. Oke, Bu Susi tadi mau bertanya, silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz menyebutkan tentang, kalau tidak salah tidak mengenal gonogini ya dalam ini. Nah, kan kalau pernah dengar katanya karena kita ini kan tinggalnya di Indonesia. Di Indonesia itu mengenal kompilasi hukum Islam, di mana kalau misalkan di antara suami istri itu sebelum hartanya maksudnya misalkan suaminya meninggal, maka yang jadi harta warisan itu adalah setengah dari harta itu, ya setengah itu yang dibagi, dan istri akan dapat jatah lagi dari setengah itu. Itu gimana pendapat Pak Ustadz? Ya, jadi gini Bu Susi ya, saya sudah sampaikan juga tuh pertemuan yang lalu. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74 itu intinya apa? Ya, ketika seorang laki-laki menikah seorang wanita, harta yang dihasilkan selama pernikahan jadi harta bersama. Ya, padahal kalau kita mengacu kepada makosid dari sebuah pernikahan, yang namanya akad nikah itu adalah akad untuk menghalalkan terjadinya jimaknya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, akad nikah bukan akad yang menghalalkan terjadinya penghalalan antara suami bisa ngambil separuh harta istrinya
atau si istri bisa mengambil separuh harta suaminya. Jadi kalau dibilang gonogini harusnya tektok dong, ya. Suami nggak kerja, bini yang kerja. Coba kita ilustrasikan dulu Bu Susi ya. Bu Susi kerja nih, suami mah nggak kerja, ya pagi cuma kerjanya baca berita, ya ngopi, ya tempo-tempo dia main gitar, nongkrong di pinggir sawah gitu kan, ya dia nggak kerja deh tuh, ya. Yang punya harta adalah selama pernikahan itu Bu Susi. Nanti ketika jangankan bicara pernikahan ya, apa namanya warisan tadi, ketika terjadi perceraian, kira-kira ada nggak harta Bu Susi yang dibagi 2 untuk suami itu 50%? Ya rasanya adil atau tidak? Kan gitu. Padahal ketika wanita itu kerja, ya dia kan dibilang wajib enggak, dibilang sunnah juga enggak, ya. Dibilang sunnah enggak, apalagi wajib juga enggak. Ya kalau bicaranya boleh, ya boleh, tapi punya syarat yang ketat wanita bekerja ini. Dan ketika dia menghasilkan sesuatu, dia tidak wajib menafkahi suami dan anaknya. Tapi dengan adanya aturan tadi, ya kan, berarti suami berhak separuh harta yang dihasilkan dari istrinya selama harta itu dihasilkan selama pernikahan. Harta yang kerja istri, yang tidak kerja suami. Ya, coba dibayangin gitu ya. Nah, sehingga yang namanya harta bersama dalam Islam itu disebut dengan harta mustarakah. Harta mustarakah itu harta yang dimiliki dengan saham berdua, bertiga, berempat, berapapun ya. Kalau bersama namanya harta mustarakah. Apa contohnya? Saya tinggal di daerah Karet Kuningan. Kalau ke Tanah Abang tinggal lempeng doang tuh, lewat flyover 2 kali. Ya. Itu kalau ada suami istri pagi sama sore umplek-umplekan aja di pasar Tanah Abang. Ya, dia dagang pakaian, dia dagang bahan gitu kan. Ya, nah dalam kondisi itu, suami dapat untung dari dagangan dia, itu istri nggak digaji. Kenapa? Istrinya bukan SPG. Ya, istrinya bukan orang yang kerja, ya jaga toko gitu kan. Nah, dari hasil untung kerja berdua, maka berlakulah harta itu menjadi harta mustarakah. Kalau beli tanah lagi, beli rumah lagi, itu berlaku 50%, 50%. Kalau dibeli mobil, beli kendaraan, 50%, 50%. Kenapa? Karena usaha itu dilakukan berdua. Itu musyarakah. Ya. Atau misalnya harta dengan deklarasi. Neng, abang punya rumah, ada 1 nih Neng, 500 meter. Ya, udah kita bagi 2 aja dah Neng. Lu 250 meter, abang 250 meter. Itu deklarasi, hibah. Maka berlakulah rumah itu musyarakah. Kenapa? Karena suami sebagai pemilik memberikan separuh untuk istrinya. Ya, jadi nggak didasari dengan adanya pernikahan saja. Makanya saya ngeri-ngeri sedap juga bahas begini nih. Tapi bagaimana lagi? Ya, ini sebagai tugas utama kita. Ya, makanya judul Zoom kita kan hari ini membagi warisan sesuai dengan syariat. Ya udah, saya nyampaikan apa adanya. Nah, supaya tidak terjadi kisruh yang semacam itu, antum bisa bayangin, Bu. Suami meninggal, punya anak banyak masih kecil-kecil. Istrinya masih hidup, tiba-tiba si istri pakai aturan gonogini, ambil separuh harta ya dari suami ditinggal, jadi warisan suami diambil separuh, yang separuh lagi dia masih dapat 1/8. Lalu anak yatimnya mau gimana? Ya anak yatimnya punya hak seperti apa? Dari setengah diambil lagi 1/8, sisanya berapa? Maka kalau caranya begitu, itu sama saja. Ya, yang suka makan harta anak yatim bukan orang lain, tapi emaknya sendiri. Ya, karenanya saya selalu memberikan solusi. Ini masalah, ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya gampang. Ya, suami istri mencatat aset-aset yang dimiliki. Karena dalam Islam tidak dibedakan sebelum pernikahan, harta selama pernikahan nggak ada urusan. Karena ketika seorang meninggal dunia, dia punya harta warisan. Harta itu dihasilkan dengan sumber daya dia sendiri. Misalnya beli rumah pakai duitnya sendiri, beli mobil duitnya sendiri. Atau yang kedua akibat turunan. Akibat turunan itu apa? Nafkah, hibah, warisan. Ya, istri yang mendapatkan warisan dari orang tua. Dapat rumah. Ya, ditinggalin sama laki bininya tuh. Jadi suami memang kebetulan nggak beli rumah karena tinggal di rumah bininya. Rumah warisan dari orang tua istri, gitu kan? Ketika istri meninggal dunia, apakah suami dapat warisan atas rumah itu? Dapat nggak kira-kira, Bu?
Tidak. Kenapa enggak? Kan harta waris dari istri. Iya, kan harta waris. Harta warisan itu jatuh kemana? Ke anak. Harta warisan itu, Bu, ketika jatuh kepada ahli warisnya, itu murni jadi milik ahli waris. Saya harus tegas menyampaikan ini. Biar nggak ngantuk, walaupun kopinya belum diantar-antar dari tadi ini. Gitu kan. Virtual. Ya. Jadi kalau misalnya ibu Bu Susi dapat warisan dari orang tua, itu jatuh ke ibu sebagai anak perempuan, itu jadi milik ibu murni 100%. Ya, kalau sudah jadi milik ibu 100%, ya suami ketika ibu meninggal dunia, si istri meninggal dunia, itu harta warisan bagi siapa? Bagi suami dan anak-anaknya. Kalau orang tuanya sebelah masih hidup, ya ada ibunya dapat. Suaminya dapat, anak-anaknya dapat, ya. Jadi tidak dibedakan mana harta bawaan, mana harta selama pernikahan. Ini yang bikin kisruh. Saya boleh share screen lagi nggak nih, Mbak Mi? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Saya punya aplikasi nih. Sebentar ya. Punya aplikasi yang bisa kita gunakan ini. Jadi nama aplikasinya itu apa namanya? Aplikasi Data Aset Pasutri. Sebentar ya. Jadi kita bisa masukin data, kemudian nanti aplikasinya yang membagi ya, Ustaz. Contoh nih ya, saya punya ini. Aplikasi Input Aset Pasutri. Input data aset. Ya. Input data aset istri. Masukin di sini, nomornya terserah. Kodenya bebas kita yang buat. Nama aset, misalnya apa? Mobil. Ya. Mobil. Labelnya apa? Daihatsu. Ya, Daihatsu. Apa mobilnya gede tuh? Fortuner ya? Fortuner Daihatsu ya? Toyota, Ustaz. Hitam. Ya, warnanya hitam. Apalagi? Oh, Toyota ya? Fortuner Toyota ya? Iya. Warna hitam, nopolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4 lah. Contoh aja ya. Ya. Ya, bla bla bla. Misalnya di sini ada spesifikasi dia nih. Berapa cc, berapa apa. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Misalnya ibu beli sendiri atau suami beli ngasih ke istrinya. Namanya apa tuh? Hibah. Namanya apa kalau itu? Hibah. Hibah suami. Jumlahnya berapa? 1. Nilai sahamnya 100%. Karena dikasih semua. Ya. Transaksinya hari inilah anggap. Biar gampang aja. Ya. Di checklist, disimpan. Tiba-tiba istri meninggal. Baru sebulan dapat mobil. Ya. Dari lakinya. Gitu kan. Nah, kita mau ngecek harta dia. Kembali ke halaman utama. Lihat report data nih. Ya, report data aset istri kita lihat. Ya, ternyata istri bandeknya banyak ini. Ya, ada motor, perhiasan emas, TV LED. Ya, ada TV merek semoga awet, warnanya abu-abu 100 in, hibah dari suami. Ada tanah kuburan dia beli. Ya, tanah kuburan dari hibah suami juga nih. Ya. Jadi tanah kuburan itu dikasih hibah, iya, tanah kuburannya di Kerawang mahal di San Diego Hill itu. Ya, jadi ternyata ini aset-aset istri. Nah, ketika istri meninggal dunia, maka harta inilah ya yang murni dimiliki oleh si istri ini, baik dia dapat dengan uang dia sendiri atau akibat turunan. Apa turunan? Suami ngasih, dapat warisan dari orang tua, warisan dari kerabatnya, ada orang dari kantor ngehadiahin dia. Ya, sehingga si istri punya mobil, punya kendaraan, maka itu warisan semua. Ya, tidak dibedakan apakah harta bawaan atau harta ya selama pernikahan. Itu kira-kira begitu Bu Susi. Ya, supaya bisa dipahami itu. Itu kira-kira. Baik. Ya. Jadi Bu Susi nanti masuk ke dalam situ boleh ya Ustaz, atau bikin sendiri juga boleh. Biar jelas ya. Sebenarnya bisa ya. Ya. Baik. Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi, terima kasih Ustadz Ibnu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Mas Lutfi Erlangga.
Ustadz, saya pernah ikut kajian. Jika anak kandung semuanya perempuan, tidak dapat warisnya. Apa ini benar? Dari mana nih? Warisnya dari mana nih? Si anak perempuan ini, orang tua kali ya? Mas Lutfi, boleh bicara nih. Dari orang tuanya, Ustadz. Ya, orang tua meninggal dunia. Ya, coba sekarang kita langsung masuk ke materi kita ya. Sebenarnya siapa sih orang yang berhak nerima harta warisan tuh? Ya, orang kalau meninggal dunia siapa sih yang berhak nerima harta warisan? Coba kita lihat di sini. Kalau ada seorang meninggal dunia, ada ahli waris yang tidak pernah terhalang. Bahkan dia bisa menghalangi orang lain. Siapa diantaranya? Anak laki-laki, anak perempuan. Dapat warisan, pasti dia. Ya, suami kalau yang meninggal istri, istri kalau yang meninggal suaminya. Ayah dan ibu. Ayah ibu siapa? Si mayit. Jadi anak laki anak perempuannya si mayit, suaminya si mayit, istrinya si mayit, atau ayah dan ibunya si mayit. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia punya anak perempuan saja, kok nggak dapat warisan? Ya dapat warisannya. Kenapa nggak dapat warisan? Karena anak itu termasuk ashabul furud kalau dia perempuan. Coba kita lihat dalil. Ya, kita lihat dalil sebentar. Ya. Nah, ini Masya Allah, kalau kita buka Al-Quran, ya, surat An-Nisa, ayat 11, jelas sekali itu pertanyaan antum terjawab di situ. Ya, sebentar ya. Kita akan lihat di sini. Biar antum juga lihat dalil. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Kalau kita bicara tentang berapa sih bagian anak perempuan, ya. Kita gedein dulu nih, ya. Kita lihat nih ayat ini, fa in kunna nisaan fauqathnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anaknya perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih, ya 3, ya 4, ya 5, perempuan semua. Falahunna, maka bagi mereka atau anak perempuan itu, thulutsa ma tarak, dapat 2/3 bagian, bagi rata tuh perempuan, Bang. Ya, jadi kalau anak perempuan, anak si mayit, ya, orang tuanya wafat, entah ayah entah ibunya, dapat warisan dia. Kalau jumlahnya 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. Kalau sendiri bagaimana anak perempuan tunggal? Wa in kanat wahidah. Kalau anak itu perempuan satu saja, falahan nisf, dapat setengah bagian. Jadi anak perempuan satu, tunggal, nggak ada laki-lakinya, dapat bagian berapa? Setengah bagian harta daripada ayah atau ibunya. Jelas, Mas Lutfi? Ya, baik. Terima kasih. Syukron, Ustaz. Ya, Syukron. sudah terjawab ya. Ya. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Ana. Ini lanjut nih yang tadi ya. Kalau single, perempuan, single, terus meninggal Ustadz, ahli warisnya siapa saja? Dia tidak menikah. Silakan Ustadz. Ya, tadi kan saya bilang ya, seorang meninggal dunia, yang dicek pertama kali adalah, kalau dia nggak nikah, berarti suami jangan ditanya, karena dia belum menikah. Ya, tapi kalau ditanya ayah ibunya, itu penting juga. Ayah ibunya ada tidak? Ya, dia punya saudara barangkali, gitu kan? Nah, pada saat ada komplit ayah ibu dia punya saudara, maka warisan itu hanya jatuh kepada orang tuanya saja. Ya, ibunya dapat 1/3, ya, ayahnya dapat 2/3 bagian. Udah dihabisin semua, ya, dihabisin semua tuh sama si orang tua ini. Ya, bahkan yang paling banyak adalah ayah, ya, yang paling kuat menghalangi jalur saudara. Ya. Nah, ketika kita misalnya nggak punya saudara, bagaimana? Ya udah, berarti orang tua. Kalau orang tua laki nggak ada, ya, maka siap-siap saudara bisa mendapatkan warisan. Kalau saudara nggak ada, biasa kan begitu kan? Mancing-mancing terus pertanyaannya nih. Kalau saudara kagak ada, gimana? Ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya. Oh, kalau semuanya kagak ada semua, ya udah, gitu kan? Itu harta warisan kalau nggak ada ahli warisnya, pertama diserahkan kepada kerabat yang bukan ahli waris.
Ya kan orang nggak mungkin lahirnya dilepehin di daun di pohon pisang gitu kan. Pasti dia punya kerabat tuh. Ya jadi kadang-kala suka ada pertanyaan aneh-aneh kadang ini kalau ini anak tunggal, bapaknya juga dulunya anak tunggal, nggak punya saudara, nggak punya ini. Oh gampang pertanyaan begitu. Anggaplah ada orang yang tidak punya ahli waris ya, tapi dia punya kerabat yang bukan ahli waris. Siapa contohnya? Ya dia mungkin punya keponakan perempuan, ya. Dia punya bibi atau paman daripada jalur ibunya, ya. Pokoknya kalau ada kerabat yang bukan ahli waris, ketika seorang pewaris nggak punya ahli waris, warisannya itu menurut salah satu pendapat yang saya pelajari, itu bagi rata aja itu buat kerabat yang bukan ahli waris. Karena nggak ada kewajiban membagi harta warisan tadi kepada mereka yang bukan ahli waris dengan aturan waris itu sendiri. Ya, sudah terjawab tadi sebenarnya yang 5 orang, ya. Jadi kalau seorang meninggal dunia, nggak punya laki, ya mungkin nggak punya anak juga, orang nikah enggak, gitu kan. Ya, nah, sehingga ada nggak orang tuanya, ada nggak saudaranya, gitu. Kalau ada ayahnya, ayah bisa menghalangi banyak ahli waris. Baik. Ya. Baik, Itu kira-kira. terima kasih Ustadz Ibnu. Ya, sekarang ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Ade atau Mas Ade nih. Apakah suami mendapat hak waris dari istri atas harta yang dimiliki sebelum menikah dengan suaminya tersebut? Dari pernikahan tersebut tidak ada aset yang dihasilkan ataupun harta yang dikumpulkan. Sebelum mayit menikah dengan suami tersebut, mayit sudah menyerahkan hartanya ke anak pertama untuk dibagi rata kepada anak-anaknya dari pernikahan pertama. Jadi ini ada meninggal gitu, kemudian dia nggak punya harta setelah perkawinan yang ini, tapi dia punya harta sebelumnya yang wanita. Iya, jadi kalau disebut harta itu kan harta itu berarti ada pemiliknya. Ketika si ibu atau si istri ini ya sebelum menikah kedua dengan suami yang baru, dia awalnya punya harta tapi hartanya telah dihibahkan kepada anak-anaknya, mungkin begitu ya. Udah diserahin lah sama anak-anaknya, dia nggak punya harta lagi. Nah sehingga kalau nanti si istri meninggal dunia, rukun warisnya nggak terpenuhi dong. Kan kemarin ingat rukun waris pertama ada al-muwarith, ada pewaris, ada ahli warisnya. Yang ketiga nih yang penting, al-mauruth, ada hartanya. Ya ribut-ribut tuh, bagi warisan, hartanya kagak ada, gimana yang mau dibagi? Ya, jadi yang ketiga nggak jadi unsur rukun, nggak jadi warisan. Atau dibalik yang kedua kasusnya, istri punya harta bawaan, ya warisan dari suami yang lama. Tapi warisan itu udah sah, sudah sempurna, dimiliki sama bagian istri. Misalnya 1/8 tadi istri dapat ya. Kalau suami punya anak, dapat bagian yang 1/8 dia. Apakah ketika istri ini meninggal dunia yang 1/8 itu bisa dibagi nanti untuk suami yang baru? Iya bisa, karena itu harta daripada almarhum juga. Ya, jadi kalau ada suami meninggalkan harta, istrinya kebagian 1/8, istri itu kemudian lewatin masa iddah, ya, dia menikah lagi, ya kan harta warisan itu kan harta yang didapat dengan sumber daya pribadi atau akibat turunan. Akibat turunan itu apa? Bukan keturunan ya, turunan. Turunan itu dari nafkah, artinya pindah dari pemilik pertama ke pemilik yang baru, ya, dari nafkah. Yang kedua hibah, ya, pemberi hibah ngasih kepada penerima hibah, yang nerima hibah sah milik dia. Kemudian yang ketiga, turunan akibat warisan. Ya, kalau ada suami meninggal dunia, salah satu ahli warisnya adalah istri mendapatkan macam-macam itu harta warisan, itu jadi milik istri. Ketika istri meninggal dunia, itu termasuk harta warisan yang akan diberikan kepada orang tua kalau masih ada, suami yang baru kebagian anaknya daripada pernikahan suami pertama dan yang kedua dapat warisan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ira. Pak Ustadz izin bertanya, semisal seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan 1 istri, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Kedua anaknya ini masih balita. Nah, ketika suami meninggal, semisal mau menjalankan hukum waris, ketika sang istri tidak bekerja untuk membiayai 2 anak ini, apakah dia harus memakai jatah warisnya sebagai istri atau boleh memakai jatah waris 2 anaknya?
Dan misal mereka mewarisi rumah yang mereka tinggalkan, bagaimana sebaiknya langkah pembagian warisnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Ada 2 kasus ya. Ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri dan anak laki serta anak perempuan, atau tidak melibatkan ahli waris lain. Maka ini termasuk aman kalau kita bicara tentang warisan. Ya, si ibu pun masih merawat anak-anak yatimnya, tinggal di rumah itu, silahkan. Tapi dengan catatan, si ibu ini harus memisahkan mana saham anak-anaknya, mana saham punya dia. Ya, kalau ada harta selain daripada rumah, uang tabungan suami, ketika suami meninggal dunia, biasanya kan pihak bank langsung balik nama istri kan? Yeah. Ya, itu tidak lantas kemudian tabungan itu jadi milik istri, itu harta warisan. Ya, maka harta warisan itu dipisah, mana jatah untuk istrinya yang 1/8, 7/8 bagian untuk anak laki dan anak perempuan, 2:1. Nah, apakah harta warisan dari ayah mereka boleh untuk nafkah bagi anak-anak balitanya? Boleh banget. Ya, dia punya harta, yang hartanya si milik anak yatim ini disampaikan sebagaimana kebutuhan si anak yatim ini, boleh. Nggak ada masalah, gitu kan? Nah, yang kedua, kalau ternyata ahli waris ini melibatkan orang lain. Ternyata si suami meninggal masih punya orang tua. Masih ada orang tuanya. Nah, sehingga ahli warisnya siapa? Istri, kedua orang tua, sama anak laki dan anak perempuan. Yang ini yang kira-kira jadi masalah kemudian. Ketika barangkali ada rumah, ada aset-aset yang lain, gitu kan? Itu melibatkan ahli waris selain daripada istri dan anak-anak mereka. Ya, ada orang tua. Nah, kalau rumah itu tetap dipertahankan, ya kan? Ya, bagaimana dengan saham yang dimiliki, saham waris dimiliki sama ayah dan ibunya suami? Ya, itu harus segera dikeluarkan juga. Kenapa? Kalau misalnya ya udahlah ditempati dulu nggak apa-apa, ini bom waktu nantinya. Kenapa bom waktu? Anaknya masih kecil. Ya, Mahmud Abbas gitu kan. Mamah muda, anak baru 1. Ya, dia punya harta peninggalan suami, dia nikah lagi dengan suami yang baru kebetulan pengeretan lagi. Ya, rayu-rayu dia, selama kita menikah 3 bulan udah, abang lihat kamu kayaknya bengong-bengong terus di kamar ini, abang cemburu, jangan-jangan kamu ingat sama suamimu yang lama ya. Kalau kau masih ingat sama suamimu yang lama, ini gara-gara nih rumah, jual aja dah katanya. Ya, enggak, ini punya suami, ya sudah jual aja, kalau nggak gini, ya udah. Ya, kita bubar aja rumah tangga. Wah, ketakutan. Akhirnya apa? Rumah warisan dijual. Ya, rumah warisan dijual. Ya, beli di tempat yang baru. Ada klaster banyak. Dia pilih klaster A misalnya. Ya, di klaster A dia beli di rumah pakai duit hasil rumah suami dan anak-anak yatimnya itu. Iya nggak? Nah, pada saat dia beli rumah itu, suami ngerayu lagi, Neng, atas nama saya aja. Ya, kenapa kok atas nama kamu? Ya, biar nanti ngurusin pajaknya gampang. Ya, masa kau nggak percaya sama suamimu katanya? Ya, akhirnya ke-gap juga sama suaminya dipakai. Karena percaya. Ya, namanya rumah tangga kan nggak selalu berjalan mulus. Ada tuh gonjang-ganjing rumah tangga. Tiba-tiba bercerai. Tiba-tiba misalnya ada hal macam-macam. Atau misalnya ada hal yang sifatnya apa? Meninggal dunia itu suami. Suami nggak punya anak. Baik daripada hasil pernikahan yang dulu dengan yang kedua ini. Ya, akhirnya apa? Istri cuma kembali 1/4 saja hartanya. Yang 3/4 atas rumah itu, kalau dituntut ke pengadilan dengan melihat sertifikat rumah atas nama suami yang baru, 3/4 bagian itu untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya suami yang baru. Nah, hilang harta anak yatim ini. Ya, nah makanya penting kita harus paham. Nah, kecuali mungkin mengizinkan ya, orang tua ngizinin. Bapak, Ibu, ini rumah warisan almarhum suami saya, Ibu sama Bapak mertua juga mendapatkan bagian waris daripada harta rumah ini. Tapi saya minta solusi bagaimana kira-kira, apakah dijual atau saya minta izin untuk bisa tinggal di situ. Ya, kata si mertua, ya udah saya izinkan kamu tinggal di situ. Ya sudah, tapi ini bom waktu juga. Ketika nanti mertua meninggal dunia, si mertua punya saham warisan atas harta itu. Orang tuanya aman, tapi anak-anak orang tua, iparnya si almarhum suaminya yang gahar banget itu sama harta warisan. Ya, itu akhirnya jadi ribut juga. Ya, itu harus siap-siap konsekuensi itu. Kenapa saya bisa nyampaikan ini? Karena pengalaman mendapati kasus-kasus yang Masya Allah.
Ya, sehingga kita bisa saling share hari ini tentang fenomena segala macam tabiat manusia ketika menghadapi harta. Luar biasa sudah. Ya, maka nih ngeri kita. Ya. Tetapi kalau diizinkan gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bom waktunya itu. Ya, ayah mertua nggak apa-apa, ibu mertua nggak apa-apa. Ketika dia meninggal dunia, dia punya saham waris 1/6 bagian di rumah itu. Ibunya 1/6, ayahnya 1/6 bagian. Itu warisan untuk siapa? Untuk nanti keturunan-keturunan dia juga. Ya siapa? Ipar-ipar dari suami. Nah itu siap nggak menghadapi itu? Ya. Yang ketiga, sejatinya seorang janda yang ditinggal wafat suami, dia punya anak, apalagi anaknya masih kecil, yang wajib menafkahi adalah kakeknya. Ya, kakek siapa? Kakek dari suami. Ya, kakek dari suami itu. Ya, kalau kakek nggak ada, saudara laki-lakinya, pamannya si anak yatim ini, dari gitu ya. Itu. Tapi kadang-kala ya wanita-wanita pengen repot sendiri. Ya, dia ngurusin anak-anak dia, wajar lah karena dia yang melahirkan. Tapi jadi masalah beban juga. Ya, sekalipun dia punya harta anak yatim ini banyak, gitu kan. Dia masih punya kakek. Ya, si kakek ini harus memperhatikan kebutuhan nafkah si anak yatim ini juga. Kalau kebetulan memang kakeknya mampu. Ya. Nah, saudara laki-laki daripada ayahnya pun juga harus menafkahi anak yatim ini. Kan gitu harusnya. Ya. Nah, jadi ketika nanti warisan itu diselesaikan, masing-masing mendapatkan warisan sesuai dengan aturan Allah. Kalau emang ibunya mau pakai kebutuhan nafkah hari-hari, boleh. Ya, tapi harus adil. Jangan emaknya makan daging rendang, anaknya makan bumbu rendang, tempe direndangin. Ya, tempe doang direndangin, emaknya daging. Ya, jangan begitu. Ya, namanya zalim, apalagi pakai hartanya anak-anak. Ya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Baik, Ustadz Ibnu. Sambil kita menunggu pertanyaan, masih ada waktu kira-kira 10 menit. Saya mau tanya dulu, Ustadz. Kan kita ya. Ya. Saya lanjut dulu ya. Boleh, silakan. Saya lanjut ya. Ya. Ya, biar materinya pas ini. Ya, siap. Ya. Jadi kalau kita hari ini kan kita akan bicara tentang siapa sih orang yang menghalangi dan siapa yang dihalangi sebenarnya. Ya, supaya kajian kita tuntas nih ya. Jadi kalau antum bisa lihat di sini, ini pewaris ini yang wafat, ya. Jalur ke bawah, jalur anak cucu ke bawah. Jalur atas kanan, jalur ayah. Ada nenek, ada ayah, ya kakek daripada kakeknya si mayit daripada jalur ayahnya. Ya ada nenek, ada kakek daripada jalur ayah. Kemudian ada kiri atas ibu, ada ibunya ibu nenek. Jalur yang sejajar dengan si mayit namanya jalur ukhuwah. Ya, saudara sekandung, saudara seayah saja, saudara seibu saja, ya termasuk juga saudara laki-lakinya ayah, paman yang sekandung maupun paman yang seayah saja, itu menjadi ahli waris. Anaknya paman hanya sepupu laki-laki saja yang menjadi ahli warisnya si pewaris ini. Ya, kemudian ada keponakan laki dari saudara laki-laki yang sekandung maupun saudara laki-laki yang seayah saja. Tapi tidak semua orang yang ketika meninggal dunia, dia mendapatkan waris. Kecuali yang memenuhi persyaratan tadi. Terdaftar, hidup pada saat pewaris wafat, dia masih muslim, nggak membunuh pewarisnya. Yang keempat, ini lagi kita omongin, dia tidak terhalang haknya. Nah, sekarang kita coba, seorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki. Ya, mudah-mudahan sih, jamaah bisa ngikutin ini, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada seorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, ya, dia punya anak laki-laki, maka keberadaan anak laki-laki ini bisa menghalangi banyak orang. Siapa yang dihalangi sama anak laki-laki? Yang pertama adalah jalur ukhuwah. Saudara laki, saudara perempuan, baik yang sekandung, yang seayah saja, yang seibu saja, tidak mendapatkan harta warisan. Ya, kenapa? Karena si mayit punya anak laki-laki. Keponakannya nggak dapat, pamannya terhalang, ya sepupunya nggak dapat juga, ya cucu juga nggak dapat bagian. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia punya anak laki-laki 2, anak laki-laki sudah punya keturunan, 1 meninggal, tinggalkan cucu yatim. Kalau kakeknya meninggal dunia, si cucu nggak dapat warisan. Kenapa nggak dapat warisan padahal di ahli waris? Karena tidak memenuhi persyaratan yang keempat.
dia terhalang ternyata oleh anak laki-laki. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tabelnya, mahjub itu orang yang terhalang karena anak laki-laki, pertama cucu dan anak laki-laki, saudara, ya laki perempuan sekandung, yang seayah saja, yang seibu saja, keponakan, paman sekandung maupun paman saya, termasuk sepupu, tidak mendapatkan warisan. Ya, tuh kalau kita punya anak laki-laki, jagoan, gitu ya. Nah kemudian keberadaan anak perempuan, seorang meninggal dunia, punya anak perempuan. Ya, anak perempuan ini itu menghalangi satu golongan saja. Siapa yang sama anak perempuan? Hanya saudara laki-laki perempuan seibu saja. Ya, saudara laki perempuan seibu saja dari si mayit ya. Jadi ini anak perempuan tidak menghalangi saudara ya. Kalau ada seorang meninggal dunia nggak punya anak laki-laki, dia punya saudara, dia punya anak perempuan, saudara bisa mendapatkan bagian waris karena tidak dihalangi sama anak perempuan. Ya, ada kasus yang khusus ya. Kalau ternyata ada 2 anak perempuan atau lebih, seorang meninggal dunia nggak punya anak laki, nggak punya cucu laki, tapi dia punya anak perempuan kandung, ada 2 atau lebih yang berdampingan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia nih. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia kan ahli waris. Tapi ketika berhadapan dengan 2 anak perempuan atau lebih, di samping yang dihalangi sama anak perempuan adalah saudara yang seibu, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau dia tidak didampingi dengan cucu yang laki-laki. Ya, nah ini di KHI kagak ketemu nih yang kayak gini nih. Iya. Ya, cucu perempuan tidak berdampingan dengan cucu laki-laki nggak dapat. Tapi kalau cucu laki-lakinya ada, ya, maka si cucu perempuan bisa mendapatkan waris. Kata ulama, cucu laki-laki inilah adalah cucu yang membawa angin segar. Gara-gara dia nih, gua jadi dapat waris. Gitu kira-kira. Tapi kalau cucu laki-lakinya kagak ada, ya, cucu perempuan doang berhadapan dengan 2 anak perempuan atau lebih, maka dia termasuk yang tidak mendapatkan harta warisan. Ya, di samping saudara yang seibu, termasuk ya cucu perempuan nggak dapat warisan. Oke Oce, oke Oce, oke kan? Gitu ya. Baik. Nah, Oke Ustadz, ini karena sedikit lagi ya. Ya silakan. Biar apa namanya yang utama dulu saya sampaikan nih, ya. Keberadaan ayah, seorang meninggal dunia masih punya ayah. Ya, masih punya ayah dia. Ayah itu menghalangi pertama adalah jalur ke atas. Kakek nggak dapat, nenek nggak dapat. Ya. Kemudian saudara nggak dapat. Ya, paman, keponakan nggak dapat, paman nggak dapat, sepupu nggak dapat. Jadi keberadaan ayah itu kuat dia, sekuat anak laki-laki. Ya, anak laki-laki tidak menghalangi kakek, ya. Si ayah nggak menghalangi cucu, yang menghalangi cucu adalah anak laki. Ya, jadi kalau kita, gitu kan, orang yang menghalangi dan dihalangi adalah dengan melihat garis kekerabatan lebih dekat mana. Anak sama cucu dekatan mana dengan si mayit? Anak, cucu pasti terhalang. Ya, kakek dengan ayah dekatan? Ayah. Dekatan ayah, pasti kakek terhalang. Nah, jadi keberadaan ayah itu menghalangi banyak orang. Walaupun ayah sama ibunya sudah bercerai. Ya, anak tidak bercerai dengan orang tuanya itu. Ya, kalau ayahnya masih hidup, ayah ini menghalangi banyak orang. Yang berikutnya, terakhir, ya. Karena yang nanti ini makin puyeng-puyeng nanti kita. Ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Karena ini udah mulai serius ini, udah mulai ngebul ini. Keberadaan ibu ya, seorang meninggal dunia punya ibu. Ya, ibu menghalangi ya 2 golongan saja. Siapa golongannya? 2 nenek, nenek dari jalurnya, nenek dari jalur ayah. Ya, nah nenek kalau dia mau dapat, ibunya udah nggak ada gitu ya. Seorang meninggal dunia nggak punya ibu, tapi masih ada neneknya. Neneknya bisa menggantikan posisi ibunya. Ya, tapi kalau ada ibu, 2 nenek kagak kebagian. Ya, jadi yang dihalangi sama ibu, nenek-nenek.
Ya, nenek dari jalurnya, nenek dengan jalur ayah. Ya, sementara itu dulu, Mbak Mia. Karena nanti Jadi, kita akan bercabang gitu ya. Kalau ini nggak ada siapa, ini nggak ada siapa, insya Allah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan akan datang lah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Iya, nanti pertanyaan bisa pakai kasus-kasus ya, Ustadz ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Ade ya. Pak Ustadz, seorang meninggal laki-laki nih ya, belum menikah dan memiliki kakak. Beliau berniat bila meninggal akan mewakafkan, kakaknya laki atau perempuan gitu ya. Beliau berniat bila meninggal akan mewakafkan hartanya dan membagikan kepada orang yang dipilihnya seperti keponakan-keponakannya. Bagaimana menurut Ustadz? Ini mungkin Mbak Ade belum ikut yang kemarin ya Ustadz ya, tapi mungkin bisa dijelaskan. Insya Allah, seorang punya punya kakak lah, saudara ya, entah saudara laki, entah saudara perempuan. Kakaknya laki-laki. Ya, anggaplah saudara laki deh. Kakaknya laki. Saudaranya laki-laki ada 3 orang, ya. Nah, ketika seorang meninggal dunia, dia sebelum meninggal dia berwasiat, Bang, aku punya harta nanti, ya, aku akan berikan kepada si fulan, fulana, fulan, fulana, 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 fulan, 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 fulan. Ya, yang disebut itu kalau dia termasuk ahli waris nggak sah. Ya, wasiat itu hanya kepada orang yang bukan ahli waris. Ya, siapa saja tuh yang bukan ahli waris kemarin sudah kita jelaskan. Ya, kalau balik lagi sampai subuh nggak kelar-kelar, gitu kan? Ya, nah jadi kalau ada seorang meninggal dunia dia berwasiat hartanya nggak boleh lebih dari 1/3 bagian. Ya, syaratnya 1/3 bagian. Ya, itu paling banyak tuh, ya, diberikan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris. Kalau kerabat siapa? Keponakan perempuan, ya. Keponakan dari saudara perempuan, ya. Kemudian siapa lagi? Bibi daripada jalur ayah, ya. Kemudian bibi atau paman daripada jalur ibu. Nah, itu termasuk orang yang bukan ahli waris, boleh. Atau ngasihnya kepada orang lain, ya, yang bukan ahli waris, sah hukumnya. Tapi kalau wasiat ini diberikan kepada ahli waris, hukumnya haram. Ya. Nah, sekarang kalau itu 1/3, yang 2/3 bagaimana? Itu warisan. Ya. Kan orang berwasiat itu eksekusinya kan setelah wafat. Ya. Biasanya kalau seger begitu dinulis wasiat. Ketika nulis wasiat, hartanya dipakai juga buat hari-hari habis. Ya, ada wasiat dipakai juga tuh harta habis akhirnya. Jadi nggak wasiatnya? Diteruskan atau tidak wasiatnya kalau hartanya habis? Ya, kira-kira gimana, Mbak Mia? Tahu? Ya, kalau ada orang berwasiat mau ngasih, ya kalau nggak ada berarti gugur dengan sendirinya wasiat itu sendiri. Hartanya udah rusak, udah nggak ada lagi. Makanya batasan orang berwasiat pada saat kapan? Dalam keadaan dia tidak sehat. Lagi sakit parah, yang ujung-ujungnya meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Kalau mau hibah boleh. Ya, kalau Mbak Ade tadi mau menghibahkan hartanya kepada keponakan, pada siapapun, boleh. Semuanya Ustadz, boleh juga. Nggak ada masalah. Ya, hibah itu secara hukum fikih boleh, berapa saja boleh. Tergantung kepada pemilik harta. Jadi nggak perlu diwasiatkan. Kalau mau dihibahkan, hibahin. Ya, buat keponakan gitu ya. Nanti sisanya kalau beliau meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya siapa? Saudara laki 2 dengan perempuan 1. Nah, tadi saya baca. Ya, ada kakak abang laki 2 dengan perempuan 1. Bagaimana cara menghitungnya? Laki-laki kan 2 bagian. 2 saudara laki kali 2, 4 bagian. Ya, saudara perempuan 1 bagian. 4 tambah 1, sahamnya 5. Maka tiap saudara laki-laki dapat 2/5 dikali warisan, ya, saudara perempuan dapat 1/5 bagian kali total harta warisan. Ya gitu kira-kira caranya. Baik, mungkin minggu depan kita akan belajar pakai kasus-kasus biar lebih nyaman ya Ustadz ya. Oke, ini sekarang sudah jam 9 lewat 4 menit, kita harusnya sudah berhenti, tapi ada satu pertanyaan nih, pertanyaan mungkin semua orang juga nanya, Ustadz, materinya bisa di-share nggak? Gitu.
Oh, bisa banget. Bisa. Insya Allah saya share ke Mbak Mia nanti supaya jamaah bisa tinggal minta saja ke Mbak Mia. Nanti dalam bentuk PowerPoint. Oke, nanti saya dalam bentuk PowerPoint insya Allah. Jadi warisan saya boleh ya Ustaz ya? Materi ya. Baik, kalau begitu teman-teman, kita sudah sampai kepada ujung acara kita hari ini, pertemuan yang kedua untuk membahas waris berdasarkan tuntunan yang benar. Kita belajar, walaupun kadang-kadang tadi Ustadz bilang mungkin keadaan di lapangan bisa nggak begitu, tapi ini tujuan kita memang kita harus belajar yang benar seperti apa. Nah, buat teman-teman semuanya, kita akan lanjut kajian kita ini minggu depan, insya Allah, di waktu yang sama, di jam yang sama, bersama Ustadz Ibnu yang ilmunya luar biasa. Ini soal waris ya, sampai bisa punya Excel-nya tadi ya, kalau nggak salah bisa kita masukin tuh harta kita berapa ya. Nah itu luar biasa, mudah-mudahan nanti kita dapat ilmu walaupun sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa berguna. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ibnu atas bagi-bagi ilmunya. Mudah-mudahan menjadi barokah buat Ustadz juga, buat barokah buat kita semua. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.